Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari keempat belajar Flutter biar bisa jadi mobile developer. Oke, di hari keempat ini saya mempelajari tentang menggunakan material komponen atau using material komponen. Ya, ini ya adalah materinya dalam bahasa Inggris. Tapi agar lebih mudah dipahami, saya mencoba mentranslatekannya menjadi bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita ke materinya. Menggunakan material komponen. Flutter menyediakan berbagai widget yang memudahkan pembuatan aplikasi dengan desain material. Yang pertama di sini saya belum paham apa maksudnya desain material ini ya. Tapi seperti biasa nggak apa-apa, kita jalani dulu aja, jalanin aja dulu. Salah satu widget utama adalah Salah satu widget utama adalah material app. Jadi dalam desain material itu salah satu widget utamanya adalah sebuah widget material app yang membangun beberapa widget yang penting pada akar aplikasi Anda. Oke. Jadi widget material app ini nanti digunakan sebagai root ya atau widget akar pada aplikasi kita. Material app mencakup navigator yang mengelola kumpulan widget yang diidentifikasi dengan string. Jadi dalam material app juga ada menyertakan sebuah widget navigator yang mana fungsinya itu akan mengelola widget kita yang diidentifikasi dengan string. Nah, ini kita juga masih belum ada gambaran ya terkait ini. Tapi nggak apa-apa, jalanin dulu. Juga dikenal sebagai routes. Jadi widget navigator ini juga dikenal sebagai route. Ya, jadi mungkin biasanya di sebuah aplikasi kan ada apa ya menu-menu ya kayak gitu. Jadi nanti ketika kita mengkliknya nanti halamannya berubah. Jadi mungkin gambarannya seperti itu ya, navigator. Navigator memungkinkan peralihan antar layar dengan mulus dalam aplikasi Anda. Nah, jadi fungsinya sama nih. Navigator memungkinkan peralihan antar layar secara mulus dalam aplikasi kita. Nah, jadi fungsinya kayak menu ya pada apa ya, pada sebuah kalau kita di web dashboard itu kan ada menu up bar ya atau sidebar ya di sebelah sini. Nah, kayak gini lah. Nah, jadi widget navigator ya untuk gambaran saya sementara mungkin seperti itu. Oke, ini adalah contoh kodenya. Seperti biasa kita akan langsung mengoding saja ya untuk kodenya ya, biar kita tahu tampilannya seperti apa ya. Oke, untuk mengodingnya saya pertama di sini akan menggunakan CMD. Wow, 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 wow. Kepencet enternya. Oke. Pertama saya akan pindah directory dulu ke D Flutter. Iya. Oke, aku nggak harusnya kan ada. Oke. Setelah itu oh iya, kenapa harus pakai? Biasanya kalau pakai Laravel itu saya bikin projectnya kayak gini guys. Jadi ini nggak perlu. Kita langsung ke sini aja. New Windows. Ini apa ya? Coba aja nih. Oke, seperti biasa untuk membuat sebuah project baru di Flutter kita cukup mengetikkan Ctrl Shift P, Flutter New Project, Application. Kita tentukan foldernya di sini, Enter. Namanya apa ya? Material komponen ya. Kita coba material komponen seperti ini.
enter aja. Oh ya, untuk Flutter saya masih belum bisa menggunakan emulator ya guys. Mungkin teman-teman yang ngoding Flutter juga ada yang tahu tentang eh error apa ya namanya. Jadi kalau wrapper, error wrapper, saya sudah mencoba beberapa tutorial yang ada di internet dan di GitHub, di Stack Overflow, tapi masih belum ada yang solve atau work atau bekerja untuk mengatasi masalah saya. Seperti biasa kita akan menghapus semua ya. Sebenarnya kita nggak harus menghapus semua, tapi nggak apa-apa deh, hapus semua aja. Nggak, jangan semua. Dari sini. Dari bukan dari sini, jangan dari sini. Nah, kenapa dari sini ya? Karena kita tahu RunUp adalah aplikasi starter kita ya, atau yang menghidupkan aplikasi kita nantinya. Jadi ini hapus. Ya pasti akan menjadi error dan merah. Karena apa? Karena dihapus. Tapi ini kita hapus, maka biasanya nggak merah. Tetap merah karena kita di sini butuh sebuah property atau argumen. Nih, satu positional argument expected by RunUp. Jadi sebuah argumen positional itu diharapkan oleh RunUp ya, tetapi di sini ditemukan 0. Try adding the missing component. Nah, kalau kita tambahkan seperti ini, cons text seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, kan dia udah nggak error. Kenapa? Karena kita sudah memasukkan sebuah argumen. Oke, kita langsung ke kodenya aja ya kan. Di sini bentar, belum ya. Menggunakan material lab sepenuhnya opsional. Ini merupakan praktik yang baik. Nah, jadi sesungguhnya kita tidak wajib menggunakan material lab ini ya, tetapi merupakan praktek yang bagus ketika kita membuat sebuah aplikasi dengan desain material itu menggunakan sebuah widget material lab seperti itu. Kita langsung buat saja ya. Di sini konsep material up, lalu ada property title dan home ya. Dimana titelnya adalah Flutter tutorial dan home-nya adalah tutorial home. Oke, kita langsung saja. Berarti ini bukan teks ya. Kita akan ganti material up. Oke. Untuk argumennya tuh para argumennya kita ganti dulu. Pertama adalah titelnya, di sini adalah material komponen ya. Flutter material komponen. Material komponen Flutter. Material kompo pakai card dong. Komponen Flutter. Selanjutnya untuk properti kedua ada home. Nah, di sini kita akan masukkan sebuah widget ya, scaffold. Seperti ini bukan? Ya, seperti ini. Oh, bukan, hehe, bukan scaffold ya. Ini kita masukkan widget kita sendiri ternyata, tutorial home seperti ini. Dia akan error kenapa? Karena kita belum mendefinisikan ya tutorial home-nya ya. Ini di sini kita buat saja kelas tutorial home extend. Extendnya biasanya adalah stateless widget. Stateless widget ya. Tapi kita nanti tentukan dulu, iya enggak stateless widget enggak. Betul ya, stateless widget ya. Untuk perbedaannya saya belum tahu untuk antara stateless widget dan stateful widget. Nah, mungkin nanti akan dibahas di materi depan ya. Oke, ini extend name, const name enggak.
Ini apa? Ini tutorial home lah di sini. Tutorial home. Ini kok extendnya ada 2? Gak usah. Kenapa harus 2 extendnya? Kita hapus aja nih sampai sini. Nah, kan errornya hilang. Kenapa? Karena sudah benar. Oke. Selanjutnya di sini seperti biasa ketika kita membuat sebuah kelas yang mengextend stateless widget atau stateful widget, maka sebenarnya tugas utamanya adalah mengimplementasikan function build ya. Bisa kita lihat di sini build. Tinggal di sini build-nya itu mengembalikan apa ya? Jika dilihat di sini build-nya itu bukan mengembalikan sebuah kontainer tetapi mengembalikan sebuah scaffold. Scaffold itu apa dan fungsinya apa? Jadi menurut yang saya baca dan saya cari ya, scaffold ini sebenarnya gunanya untuk menentukan layout atau tata letak dari aplikasi kita nantinya ya. Oke, kita langsung saja tulis ya. Di sini bukan return container tapi scaffold. Scaffold. Oke. Nah, scaffold ini memiliki 3 properti ya. Dimana ketiga properti itu merupakan sebuah widget juga. 3 properti itu yaitu pertama ada upbar, ada title, ada body ya. Oke, selanjutnya juga ada sebuah floating action floating action button. Oke, kita buat dulu. Di sini ada upbar, lalu ada apa ya? Bentar. Upbar, ada title, Ntar ada tamu. Nah, ini adalah tamunya jam 3 malam. Tamu duduk pintu, gedek. Dia minta masuk dan minta makan. Oke, ada upbar, ada title, lalu ada home. Selanjutnya ada floating button ya. Floating action button. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk upbar di sini dia mengembalikan sebuah widget upbar. Seperti ini. Dalam widget upbar ada apa? Di dalam widget upbar kita ada sorry. Ini bukan, ini widget propertinya ada upbar, body sama floating button. Kok ada title ini buat apa title? Title enggak ada ini. Title itu buat, nah seperti ini yang benar. Ya, di dalam upbar. Kemudian di sini ada leading sama title ya. Ada leading, itu udah ada, sama satu lagi title. Nah, ini baru benar nih kayak gini. Di dalam leading ada apa? Di dalam leading itu ada sebuah widget icon button. Kita bisa mendefinisikan icon button seperti ini ya. Presetnya 0. Ikonnya adalah icon. Bentar. Masih nyontek ya, nggak apa-apa, namanya juga pemula. Icon seperti ini. Menu. Nah, seperti itu ya. Nah, betul nggak? Betul ya. Selanjutnya ada menu apa lagi nih di leadingnya atau di icon ya?
Oh, bukan. Tooltip on preset 0 ya. Oke, ini udah betul. Yang mana tooltip? Tooltipnya adalah logo menu aja menu. Nah, tooltipnya menu ya. Menu seperti ini. Oke, ini belum. Kenapa tidak otomatis ke bawah? Karena ini masih ada error di sini ya. Selanjutnya kita ke menu title. Kok ke situ? Kita ke menu title ya. Di sini adalah sebuah widget teks dengan judul Flutter adalah material komponen aja. Material komponen seperti ini. Oke, selanjutnya adalah bentar. Setelah title ada action lagi tah. Leading title action. Berarti di sini ada lagi. Kayaknya aku salah deh. Sebenarnya return scaffold sama abar, di sini ada leading title sama action. Leading title sama scaffold abar ya. Bener. Ini tinggal ditambah di sini nih. Apa sih? Ya ditambah di sini action. Nah, di dalam action ini kita akan mendefinisikan sebuah icon button ya. Icon button. Bentar. Oke, yang benar yang salah. Icon button yang ini. Konversinya kita masih 0 ya, kita nggak isi apa-apa. Selanjutnya biar nggak, nah kayak gini aja. Mana tadi icon? Oke, iconnya di sini icon, kemudian icons search. Tadi ada search round kah? Search. Oke, seperti ini. Oke, di sini masih ada 3 error. Kita biarkan saja. Kenapa? 3 error ini adalah home yang belum kita isi ya. Oke, untuk bagian abar sudah selesai. Kita langsung ke home. Nah, di home ini kita hanya mengembalikan sebuah widget center dengan child text, dengan child widget susah di body, bukan home. Di body ini kita hanya mengembalikan sebuah widget center di mana dia memiliki child dan childnya berupa widget text yang mengembalikan masih sama ya, hello world atau hello dunia. Oke, berarti di sini kita mendefinisikan sebuah widget center seperti ini. Dia memiliki child di mana childnya itu berupa widget text dan tulisannya adalah, kalau di situ hello world ya, saya ganti menjadi halo dunia. Halo guys, kayak gitu. Halo guys. Ini aja. Oke, udah selesai. Lihat errornya sekarang sisa 2. Di mana? Di sini. Expected unidentifier. Mengharapkan adanya identifier. Anjay.
Pintar bahasa Inggris. Pintar apanya? Nah, kemudian di floating action button ini dia hanya membalikan sebuah widget floating action button di mana dia memiliki tooltip 8. Yang kedua on press-nya masih kita nul, kita kosongkan dulu. Kemudian dia juga memiliki child yang berupa icon tambah. Oke, kita langsung cons action button. Oh bentar, floating action button. Nah ini yang benar nih. Dar. Nul seperti biasa. Kemudian ada yang salah tah? Enggak sih. Tooltipnya adalah tambah. Selanjutnya ada child. Di sini adalah cons icon ya. Dimana adalah icons it. Oke, tapi di sini masih ada satu error ya. The number parameter is undefined. Try correcting. Maksudnya gimana nih? Jadi ini katanya tidak. Oh, bukan home, masya Allah. Body, kok home baik sih? Body seperti ini. Nah, kayak bisa kita lihat di sini errornya sudah hilang ya, sudah tidak ada error lagi. Sekarang kita akan coba build aplikasinya. Di sini saya akan menggunakan 8G ya. Kenapa? Karena emulator saya masih error. Saya malas. Kita akan build seperti apa tampilan aplikasinya. Muarah. Jim. Ini adalah tamu saya. Setiap jam 3 pagi dia akan gedor-gedor pintu minta masuk. Kalau dia tidur di luar, kalau tidur di dalam enggak. Oke, ini jadi ini dia tampilan aplikasi kita ya. Masih sama seperti yang sebelumnya ya. Hanya bedanya apa? Bedanya nanti akan dibahas nih pada pembahasan. Ya, ini masih belum berfungsi karena on presetnya 0. Ini juga masih sama, on presetnya 0, jadi masih tidak ada, belum memiliki fungsi. Oke, kita lebarkan. Kita kembali ke materi. Oke, sekarang kode telah beralih dari my app bar dan my scaffold ke widget app bar dan scaffold dari material Dart. Jadi jika kita kembali ke hari kedua ya. Bukan, yang di sini aja nih, kan ada nih. Nah, ini adalah kode kita di hari kedua nih, dimana bisa kita lihat untuk app bar-nya kita membuat widget sendiri dengan nama my app bar di sini. Begitu juga dengan scaffold-nya, kita menggunakan my scaffold. Kita bikin widget sendiri, dimana widgetnya mengextend ini ya, status widget. Nah, jika kita perhatikan lagi di kode kita yang sekarang, kita sudah tidak membuat widget kita sendiri, tetapi kita menggunakan widget app bar dan scaffold dari material Dart. Begitu. Nah, jika kita lihat di sini, mana app bar? Nah, ini dia. Jika sebelumnya kita menggunakan my app bar di mana dia mengextend status widget, di sini kita sudah tidak mengextend apapun kan? Kenapa? Karena kita menggunakan app bar dari material Dart. Lalu yang kedua, ketika kita pada
Bentar, mana ini? Scaffoldnya mana scaffold? Nah ini dia. Jika pada sebelumnya untuk scaffoldnya juga kita membuatnya sendiri menggunakan my scaffold seperti ini ya, yang dia mengextend status widget, begitu juga dengan my app bar, dia juga mengextend status widget. Di sini kita sudah tidak mengextend lagi ya, karena kita menggunakan scaffold dari material.dart. Oleh karena itu, di sini disebutkan sehingga aplikasi mulai terlihat lebih sesuai dengan desain material. Ini yang saya masih belum paham. Maksudnya desain material itu apa? Tapi nggak apalah, kita lewati saja dulu. Ya walaupun seharusnya idealnya kita di setiap materi kita harus paham, tapi it's not problem, nggak masalah. Yang penting belajar dan mengoding dulu. Oke, kita lanjut. Sehingga aplikasi sebagai contoh, app bar kini memiliki bayangan dalam kurung shadow dan teks judul secara otomatis menggunakan gaya atau style yang benar. Nah, emang yang kemarin nggak benar. Oke, kita lihat ke aplikasinya. Nah, di sini bayangannya yang mana ya? Kalau bayangannya saya belum melihat, cuma untuk app bar-nya memang kita kemarin kan kita warna biru apa ya? Coba kita lihat di widget dasar apa ya kayaknya. Nah, ini kita coba jalankan ya, tapi bisa nggak menjalankan dua nih? Jadi disebutkan di situ bahwa mana. Teks judul itu secara otomatis menggunakan style yang benar. Selain itu, sebuah tombol aksi mengambang juga telah ditambahkan. Nah, jadi kita juga sudah menambahkan tombol action ya, yang tadi ya tambah ya. Perhatikan bahwa widget dapat diberikan sebagai argumen ke widget lain. Nah, ini sudah kita bahas ya sebelumnya bahwa kita bisa menjadikan sebuah widget sebagai argumen dari widget lain. Contohnya mana? Contohnya di sini. Di sini kan ada widget app bar. Atau kalau enggak di sini nih, ini kan scaffold sebuah widget ya. Dia menerima argumen berupa widget app bar, lalu ada juga widget center di sini ya, ataupun widget center menerima sebuah widget text, dan floating action button menerima widget floating action button. Ini harus kita note ya, bahwa kita bisa menjadikan sebuah widget sebagai argumen dari widget lain, seperti itu. Widget scaffold menerima beberapa widget yang berbeda sebagai argumen bernama. Nah, bisa kita lihat scaffold, yang mana ini scaffold, dia menerima widget app bar. Dia menerima widget app bar satu. Yang kedua, dia menerima widget center ya pada bodinya 2, dan yang terakhir dia menerima widget floating action button. Nah, jika kita lihat di sini kan terdiri dari 3 ya. Yang pertama dia app bar. Kita lihat ke aplikasinya, app bar ini bagian ini. Kemudian untuk bodinya dia menerima widget center ini, semua halamannya. Kemudian untuk floating action buttonnya dia menerima widget floating action button. Nah, ini kenapa scaffold itu dinamakan yang mengatur tata letak ya, karena dia ya ini dasarnya scaffold seperti itu. Selanjutnya, demikian pula dengan widget app bar, memungkinkan Anda memasukkan widget sebagai widget utama dan aksi dari widget title. Pola ini berulang di seluruh framework yang merupakan sesuatu yang bisa Anda pertimbangkan saat mendesain widget Anda, dan ini merupakan sebuah pola yang berulang di framework Flutter ini. Jadi ketika kita mendesain widget kita sendiri nantinya, ketika kita sudah pro ya, kita harus mempertimbangkan untuk melakukan pola ini juga, yaitu memasukkan widget sebagai argumen dari widget lain. Untuk informasi lebih lanjut
cek material komponen widget di http docs_flutter_dev_ui widget material. Nah, untuk lebih mendalaminya kita bisa mengeceknya di sini. Nah, ini saya masih nggak tahu ini nantinya di depan setelah materi ini akan dibahas apa enggak. Ya nggak apa-apa lah, kita intinya mengikuti alur dulu. Kalaupun tidak dibahas, kita akan bahas sendiri nantinya. Catatan, material adalah salah satu dari dua paket desain yang disertakan dengan Flutter. Untuk membuat desain yang berfokus pada iOS, lihat paket Cupertino komponen. Oh, jadi kalau kalian nanti mungkin mau fokus ke iOS, kalian bukan menggunakan material komponen tapi menggunakan Cupertino komponen. Nah, dokumentasinya di sini nih, di http docs_flutter UI widget Cupertino yang memiliki versi sendiri dari Cupertino App dan Cupertino Navigation Bar. Nah, untuk saat ini mungkin kita lebih fokus ke Android aja dulu ya. Untuk iOS-nya kita bahas ke depan aja. Nah, kita buka dulu ini, kita yang kemarin mana? Ini ya. Oke, di sini kita device-nya kita pilih berbeda ya. Kita pakai Chrome aja. Kita coba jalankan. Kita coba cari perbedaannya. Ini adalah dari material komponen. Dan yang ini kita tunggu, ini adalah bukan dari material komponen. Wah, ngantuk. Nah, oke. Lebih estetik yang ini sepertinya ya. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk Abar itu dia sudah menyesuaikan ya. Temanya sudah menyesuaikan secara otomatis, sedangkan dia Abar di sini dia berwarna biru ya. Kita harus menentukan warnanya. Itu juga kita lihat di bagian tulisannya ya. Ya, jadi terdapat beberapa perbedaan memang. Ya, jadi ini intinya seperti ini perbedaannya antara ketika kita menggunakan material komponen, dia terlihat lebih enak dilihat sih daripada yang ini. Karena dia sudah secara otomatis menyesuaikan tema yang benar. Sedangkan di yang ketika kita tidak menggunakan material komponen, kita harus menyesuaikannya secara manual seperti itu. Oke, mungkin sekian ya untuk hari keempat belajar Flutter. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang apa nih? Using material komponen. Nah, kita akan mempelajari tentang handling gestures atau menangani gestur. Menangani gerakan ya. Jadi kita bisa menangani gerakan yang gestur-gestur yang masuk ke aplikasi kita. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.